MK saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri presiden nih. Iku di situ tuh ngendiku jalan opo. Megah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadi. Sekarang melehek. Dijadi mainan. Lah iyalah. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba? Ya KPK, aku baru pikir apa iku yo. Lah KPK. Masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto iku we. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi menang we. KPK dan MK lahir sama sekali bukan karena peran Megawati. Megawati sama sekali bukan yang membuat KPK dan MK, ya, seperti yang dia sampaikan selama ini. Dan sama sekali tidak memiliki peran dalam mengisi roh KPK dan MK. Apa yang dikatakan Ibu Ketua Umum ini adalah halusinasi dan ini adalah salah satu penyelewengan sejarah. Karena apa? MK lahir, MK terbentuk itu berdasarkan amanat Undang-Undang 45, bukan berdasarkan kehendak Ibu Megawati. Kemudian juga KPK terbentuk itu bukan sewenang-wenangnya Ibu Megawati. Akan tetapi KPK dengan MK itu terbentuk karena memang berdasarkan amanat dari Undang-Undang 45. Nah, MK terbentuk waktu itu memang ada pasal 3, kalau tidak salah, itu bagaimana perintah sebelum tanggal 17 Agustus 2003, kalau nggak salah, itu mengatakan bahwa MK harus terbentuk. Bukan karena Ibu Megawati. Kebetulan saja di 2003 Megawati menjadi presiden waktu itu. Kemudian juga KPK. KPK itu sebenarnya ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 1999 pada masanya Pak Habibie, rezimnya Pak Habibie. Kemudian di masanya Ibu Megawati juga begitu, juga disahkan. Terus fungsi dan mekanisme wewenang dan sebagainya itu juga bukan karena Ibu Megawati, tapi berdasarkan amanat undang-undang. Nah, hal ini sebenarnya meluruskan kita kepada sejarah-sejarah yang memang tidak betul adanya atau kita bisa dibilang sesat lah, kira-kira begitu ya. Saya punya video menarik terkait bagaimana sejarah MK dan KPK ini terbentuk. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Apakah benar ya Megawati yang membuat KPK dan MK seperti yang sering ya beliau katakan? Terakhir di ultah PDIP ya, Megawati kembali mengatakan bahwa dia yang membuat KPK dan MK. Jawabannya tentu sama sekali tidak benar ya. Itu hanya halusinasi Megawati, seolah-olah dia memiliki kewenangan itu. Makanya sebagai pendidikan politik ya, saya wajib meluruskan hal ini agar supaya sejarah bangsa ini tidak rusak hanya karena halusinasi Megawati. Begini ya, sebagai presiden saat itu, berdasarkan konstitusi, ya, Megawati sama sekali tidak diberikan kewenangan untuk membuat lembaga seperti MK dan KPK. Jadi sebenarnya dari alasan itu saja ya, sudah cukup untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan Megawati bahwa beliau yang membuat MK dan KPK adalah sebuah pernyataan yang sangat keliru dan sesat. Tapi saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya, agar supaya semakin jelas bahwa apa yang disampaikan Megawati
adalah sebuah halusinasi. Jangan sampai masyarakat mempercayai info sesat tersebut. Begini, pertama ya, tentang MK. MK itu terbentuk ya berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45 di aturan peralihan pasal 3 ya, yang berbunyi, saya bacakan ya. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi jelas ya bahwa keberadaan MK itu berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Lalu apakah Megawati yang menciptakan fungsi, mekanisme, dan peran MK seperti sekarang ini sehingga beliau layak disebut yang membuat MK? Ya, jawabannya tentu tidak ya, karena yang membuat fungsi, mekanisme, dan peran MK itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, yaitu di pasal 7B, pasal 24, dan pasal 24C. Saya lampirkan ya dalam video, jadi silakan dibaca. Nah, dari pasal-pasal ini, maka lahirlah ya MK di tahun 2003. Jadi untuk urusan MK ya sudah terbantahkan semua halusinasinya Megawati. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, MK itu harus dibuat paling lambat tanggal 17 Agustus tahun 2003. Itu berdasarkan perintah amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan perintah dan amanat Megawati. Lalu fungsi, mekanisme, dan peran MK itu pun diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan aturan suka-sukanya Megawati. Clear ya untuk urusan MK. Berdasarkan bukti, berdasarkan pasal dalam konstitusi, sudah dapat dipastikan bahwa Megawati sama sekali ya tidak memiliki peran apapun untuk membuat MK. Selanjutnya, yang kedua, untuk KPK. KPK itu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya, tepatnya pada pasal 43 ayat 1 ya, yang berbunyi, saya bacakan ya. Dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi jelas ya bahwa KPK itu lahir berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999, bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Lalu apakah Megawati yang menciptakan tugas dan wewenang KPK? Ya tentu tidak ya, karena tugas dan wewenang KPK termasuk siapa yang menjadi anggota KPK itu sudah diatur pada pasal 43 ayat 2, 3, dan 4 pada Undang-Undang 31 tahun 1999. Dan sebagai informasi tambahan, Undang-Undang 31 tahun 1999 ini sebagai cikal bakal KPK itu ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie di rezim Habibie, bukan Megawati. Karena perintah Undang-Undang 31 tahun 1999
harus membentuk KPK melalui undang-undang, maka lahirlah Undang-Undang 30 tahun 2002 yang kebetulan saat itu Megawati presidennya. Kita tahu semua ya, Megawati jadi presiden karena menerima lungsuran jabatan dari Gus Dur. Kalau pada saat itu Gus Dur tidak dilengsarkan, maka undang-undang KPK itu pun wajib ada di rezim Gus Dur. Ini kasarnya aja ya. Jika saat itu ya sendal jepit yang jadi presiden menggantikan Gus Dur, ya tetap KPK dan undang-undang KPK harus ada. Karena itu perintah undang-undang yang dibuat pada rezim Presiden Habibie. Jadi sama sekali bukan karena Megawati. Ya, Megawati sama sekali tidak memiliki peran atas lahirnya KPK. Jelas ya bahwa KPK dan MK lahir sama sekali bukan karena peran Megawati. Megawati sama sekali bukan yang membuat KPK dan MK, ya, seperti yang dia sampaikan selama ini. Dan sama sekali tidak memiliki peran dalam mengisi roh KPK dan MK. Ya, semoga penjelasan saya ini dapat dipahami dengan baik, sehingga masyarakat tidak tersesat, ya, dan sejarah tidak dirusak oleh halusinasi Megawati. Terima kasih. Nah, begitu ya pemirsa ya. Jadi selama ini memang Ibu Megawati ini berandai-andai seolah-olah Ibu Megawati yang berperan membentuk MK dan membentuk KPK. Ternyata pemirsa ya, itu bukan. KPK dan MK itu memang terbentuk karena amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana itu sudah tercantum di undang-undang, ada pasalnya juga. Nah, apa yang dikatakan Ibu Megawati kan berulang-ulang nih, dikatakan kemarin di pas ulang tahunnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwasanya yang membentuk atau yang membuat KPK itu, yang membuat MK itu adalah Ibu Megawati. Ternyata setelah lihat video tadi bahwasanya bukan begitu. Artinya apa? Pola pikir masyarakat ini harus dirubah biar tidak menjadi sesat bahwa seolah-olah MK dan KPK ini Ibu Megawati yang berperan. Ternyata bukan begitu sejarahnya. Kita lihat dari KPK itu memang sudah ada tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu pada masanya B.J. Habibie. Kemudian transisi ke pemerintahan Gus Dur dan ke Ibu Megawati, dan di masanya Ibu Megawati terbentuklah atau diberi nama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Seandainya bukan Ibu Megawati yang dikatakan oleh tadi itu di video tadi, seandainya bukan Ibu Megawati sandal jepit sekalipun, setelah masanya Gus Dur itu pasti sandal jepit yang mengasahkan KPK. Nah, jadi saya rasa kita luruskan selama ini kan kita menganggap bahwa Ibu Megawati ini berperan penting terhadap pembentukan KPK dan MK. Ternyata kan bukan begitu. Dan yang dikatakan oleh Ibu Megawati dulu KPK ini sangat bagus loh dan sebagainya itu. Ya memang bagus, lembaga ini memang bagus, KPK bagus, terus kemudian MK juga bagus. Nggak ada yang tidak bagus di Republik ini, nggak ada yang bagus. Tergantung bagaimana mindset kita dan pola pikir, dari arah mana kita memandang. Kalau kita memandangnya Pak Jokowi itu orang yang sangat buruk, ya buruk. Mau bagaimanapun Pak Jokowi itu tetap buruk. Tapi kalau menganggap Pak Jokowi itu orang yang baik, maka selamanya dia akan menjadi orang baik. Jadi tergantung dari sudut mana kalian memandang itu. Yang katanya diubek-ubek, yang sekarang kadernya PDIP yang diubek-ubek, anggaplah Pak Hasto. Ya memang Pak Hasto salah. Semuanya pasti diproses hukum. Ya kita tunggu sajalah kapan. Kalau memang ada dari pihak PDIP ya mungkin keberatan terhadap kenapa harus Pak Hasto, kenapa yang lain tidak, yang mengajukanlah kepada KPK, ini loh tolong diperiksa juga, jangan hanya Pak Hasto gitu.
Jadi saya rasa sejarah ini memang perlu MK dan KPK selama ini dibentuk oleh karena amanat Undang-Undang 45. KPK pada waktu itu memang sudah ada semenjak 1999 dan MK ada semenjak 2003. Jadi selama ini Ibu Megawati itu adalah menghalusinasi dan sesat katanya tadi kan. Saya rasa demikian, terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan tulis komentar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.